Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, saudara kami, teman-teman sekalian, maka yang pertama kali anak ingin sampaikan adalah anak ini bagi-bagi hadiah pertama kali. Di antaranya, ya pokoknya apa yang ada di depan anak kecuali milik sekolah, anak tidak akan kasihkan. Misalkan laptop, oke, ada di tangan anak. Bagi para pecinta ilmu bahasa, ada nama kitabnya, kitab Nahwu Majmu'ul Jumi. Ini masih baru juga nih, ada satu. Ada juga teh pucuk nih, gratis. Kemudian yang ketiga ada di negara, katanya ada manis-manis. Ini lebih manis teh pucuknya. Kelas ini nggak dikasihkan karena ini adalah milik sekolah. Bismillah. Kita mulai ya. Jadi ini hanya beberapa kata kata. Bahkan kalau kami menyampaikan ilmu mulai dari asasnya, dasarnya pengambilan ilmu tersebut, kemudian bercabang-cabang poin-poin yang kita akan petik dalam pembahasan malam hari ini, dan insyaallah taala kita bisa mendapatkan faedah-faedah ilmu insyaallah taala. Jadi disimak dengan baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ya Muhammad. Ayatul akhwat, kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu khair wa ustaz. Alhamdulillah nabi khair. Sebagian di antara kalian mungkin sudah mengenal, bahkan sebagian besar pernah melihat lalu lalang ke sana kemarin. Dan di momen ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kami sendiri ingin sharing kepada, ya, mau dipanggil adik-adik sekalian, ya lebih awalnya akhwat, dikatakan akhwat di saudari-saudari kami yang dijalin dengan tadi keimanan. Allah Subhanahu wa taala melancarkan keimanan ini sampai akhir ayat 3. Dari judul yang telah disampaikan kepada kami, di ikhwan juga kami sampaikan materinya, namun akan ada berbeda pendekatan makna yang kami sampaikan. Dari judulnya apa? Temanya apa? Di belakang. Pembentukan karakter, kemudian dalam bentuk akhlak yang mulia. Jadi berkaitan dengan adab dengan akhlak. Bahkan mungkin bisa ditingkatkan lagi. Kalian para akhwat sekalian, biar baik itu ustazahnya kelas 10, 11, 12, ingat pesan anak. Di antara pesan anak, kalau kalian ingin melihat, anak pernah sampaikan ini ke alumni SMP Al-Arabi. Kalau kalian ingin melihat generasi terbaik 10 tahun ke depan, 5-10 tahun ke depan, maka pesan saya kepada antumnya yang pertama kali adalah semua itu berada dalam genggaman nanti. Karena tidak ada satupun manusia yang akan lahir dari generasi ke generasi selanjutnya kecuali melalui jalur wanita itu sendiri. Maka kalian tanggung jawab di hadapan Rasulullah SAW ada umatnya yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itulah dari rahim kalian. Dan para lelaki, sejatinya lelaki yang lurus, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta Islam, itu tidak akan mencari hanya tampilan fisik kalian saja. Bukan hanya lifestyle-nya saya, gaya hidupnya. Bukan hanya, ya, penampilan yang sesaat yang kalian polis supaya membuat takjub lawan jenis kalian. Bukan itu yang dicari seorang lelaki sejati. Yang dicari, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fadfar bidatidin kalimat yadak. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka carilah yang apik agamanya. Di antara poin terpenting yang sudah hilang dalam tubuh wanita muslimah itu yang satu, mirip dengan ikhwan, adat dengan akhlak. Begitu banyak para akhwat itu lulusan pesantren, menghafalkan Al-Quran, namun ketika komunitas dia sangat jauh dari adat dan akhlaknya. Begitu banyak para muslimah zaman sekarang, mereka sholat, mereka sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka menghafalkan Al-Quran, mereka sangat santun mudik sama orang tuanya, namun kepada temannya, kepada guru-gurunya yang mengajarkan ilmu agama kepadanya, maka sedikit pun kita tidak jumpai adanya kebaikan-kebaikan pada akhwat atau seorang wanita muslimah.
Oleh karenanya di malam hari ini kita akan dudukan permasalahan tentang apa sih akhlak itu, apa sih adab itu, dan apa pentingnya. Ada sebuah materi yang pernah susun. Banyak materi-materi yang ini sering kepada kalian. Ada di futurnya. Kalau lagi malas belajar, malas ibadah, ini ada materi futur. Futur namanya penyakit yang males, lemas, kayak pengen mati. Yang pengen mati. Namun dalam Islam juga dibahas, ada pembahasan khusus tentang futur. Penyakit itu penyakit lebih parah dibandingkan penyakit menyerang jantung. Itu lebih parah lagi. Kemarin di mana ya materinya? Ini kebanyakan materi. Sekarang kita masuk materi. Bismillah. Perhatikan ya Pak. Anda sering mengungkapkan janganlah mengatakan itu salah adalah salah. Jangan juga lata menegur temannya kalau itu adalah salah. Kalau kalian hanya mencari simpati temannya, jika dia salah, maka hati juga ikut salah. Oleh karenanya jangan ragu, karena surga itu sangat dekat jika kau berjuang dengan maksimal wanita. Jangan ragu. Kemudian untuk mewahai untuk kebaikan dunia dan akhirat. Tema ini ya sejalan dengan apa yang kita ingin sampaikan pada malam hari ini, menggapai kebaikan di dunia dan akhirat melalui akhlak dan adab. Kita akan dudukan permasalahannya, apa definisi akhlak dan adab. Tentunya kami selaku guru-guru yang secara luasnya di Al-Arabi ini, ya, secara luasnya tidak ada satupun guru yang mengajak kepada keburukan. Tidak ada satupun guru ini yang umumnya mengajak kalian kepada keburukan. Oleh karenanya kita bersama-sama mencari kebaikan di dunia dan akhirat, di antaranya adalah dengan jalur akhlak dan adab. Mana akhlak dan adab? Supaya kita bisa bersikap. Jika akhlak baik, adab baik belum ada pada diri kita, maka belajar step by step untuk menghadirkan semua itu. Karena sayang sekali ya Pak, khususnya SMA itu tidak datang terkami kalau SMA tidak datang mengucapkan anti itu sebentar lagi akan dihalalkan orang, tidak akan datang mengucapkan itu. Apalagi betul sudah di kubur bahasanya, di pikirannya adalah ikhwan sampai masuk baca-baca dan segala macam. Tidak ada obatnya yang dikatakan Nabi SAW kecuali satu, nikah. Bisa jadi kalian belum pernah mendengar ucapan dari Nabi, hanya nasihat umminya juga iya. Begitu dengan guru-guru BK-nya, wali kelasnya, kepala sekolahnya dan lain-lainnya. Oleh karena kami sampaikan, tidak ada obatnya. Jika sudah sampai di umur kalian siang dan malamnya, atau penyakit al-ishku. Al-ishku itu adalah cinta buta, cinta membabi buta. Dan tidak banyak obatnya kecuali dengan nikah. Mana akhlak dan adab? Adab secara bahasa artinya menerapkan akhlak yang mulia. Sebagian ahli ilmu, para ulama membedakan mana akhlak dengan adab. Di antaranya ada yang mengatakan akhlak itu perbuatan yang tidak nampak secara lisan maupun jasad kita tidak nampak. Contohnya sabar, itu adalah contoh akhlak itu sendiri. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk akhlak. Kemudian apa itu yang lain? Sabar. Kemudian juga rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk akhlak yang baik. Yeah. Kemudian ada pun adab. Itu kalau ada masalah adab. Misalkan adab ketika minum air kelihatan memegang dengan tangan kanan, kemudian sebelum minum mengucapkan Bismillah. Selainnya jangan berdiri kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Di antaranya umroh dan haji. Ketika tawaf, Rasulullah SAW pernah minum dalam keadaan berdiri. Kemudian yang kedua, dalam keadaan kedua, ketika di atas kendaraan dan
keadaan itu sangat mendesak kita untuk berdiri. Misalkan orang naik KRL yang penuh padat itu, kalau kalian duduk, kalian bisa terinjak. Mudaratnya yang besar maka dibolehkan untuk berdiri. Adapun yang lainnya maka tidak ada alasan seorang muslim dan muslimah sejati untuk minum dalam keadaan berdiri. Sudah berdiri, tangan kiri tidak baca bismillah, akhirnya kepleset dia kena. Kebanyakan wanita-wanita atau akhwat atau ikhwan-ikhwan yang tidak beda. Kemudian Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitab Fathul Bari, kitab Fathul Bari adalah sebuah syarah dari kitab Sahih Bukhari. Kalau Sahih Bukhari itu setebal begini, ada ribuan, 7.000 hadis. Kalau Fathul Bari itu sampai belasan jilid. Yang dijelaskan hadis-hadis Imam Bukhari yang sering dalam Rawahul Bukhari, riwayat hadis riwayat Imam Bukhari. Baik, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, mazhabnya Syafi'i, di sini menyebutkan definisi tentang adab. Jadi kalau Al-Imam Ibnu Hajar menyebutkan di sini, jadi tidak ada bedanya akhlak dan adab. Kalau seorang bagus adabnya, pasti bagus akhlaknya. Kalau seseorang akhlaknya bagus, maka adabnya pasti bagus. Oleh karenanya beliau menyebutkan di sini, wal adabu isti'malu ma yuhmalu qawlan wa fi'lan. Wa abbara ba'dhum anhu bi annahu al-aslu bi makarimil akhlaq. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan, masya Allah, anak itu santun, anak itu suaranya tidak meninggi di hadapan orang tuanya, anak itu tidak mencibir gurunya, anak itu masya Allah murah senyum anaknya. Jadi semua pujian-pujian itu pertanda anak itu memiliki adab dan akhlak yang baik. Begitu halnya dengan perbuatannya juga. Ketika ada gurunya lewat, enggak nolong-nolong aja ke sana kemari sampai gurunya diinjak kakinya. Itu termasuk orang tidak punya adab. Bahasa-bahasa muda sekarang tidak ada akhlak. Tidak ada akhlak. Sebagian ulama juga mendefinisikan adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia. Di antaranya senyum, alisnya nggak turun kayak gitu. Kemudian tidak membuang wajah, itu sifat orang sombong. Ada guru yang kurang disenangi mata pelajarannya, dibuang wajahnya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wala tusaqqir khaddaka linnas. Janganlah kalian buang wajah kalian di hadapan manusia. Wala tamshi fil ardi marha. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi dalam keadaan aku sombong. Ya, oleh karenanya sering kita tekankan kepada murid-murid, orang-orang atau anak-anak yang membuang wajahnya di hadapan gurunya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuang wajahnya ketika di dunia, terlebih di akhirat nanti. Sudah, itu definisi akhlak dengan adab. Jadi semua pujian-pujian guru, pujian-pujian teman, masya Allah ya, misalkan anak namanya Silvi, masya Allah Silvi, anaknya satu. Enak ya kita tuh, nggak pernah nyolot, nggak ngegas anaknya. Ucapan-ucapan baik itu pertanda bahwa Silvi itu memiliki perangai-perangai akhlak dan adab yang baik. Adapun sebaliknya, siapa ya? Sebut lagi namanya. Contoh ya, siapa? Fatimah misalnya, Fatimah. Nah, Fatimah baru dipanggil gurunya saja, tiba-tiba kayak bunga putri malu. Itu Fatimah banget itu. Betul. Ustaz Rizky yang jalan lewat panggil Fatimah, wah udah deg-degan bukan main. Bisa jadi jantungnya copot sebelum nyampe ke Ustaz Rizky. Yang menunjukkan ya Fatimah dari dulu tidak berubah sampai sekarang. Namun eksis dia istiqomah di Al-Arabi. Cinta. Baik, Mas, ini akhlak dan adab. Jadi kalau kita mendengarkan seseorang pujian, berarti bukan berarti kita cinta dengan pujian semula, tidak. Otomatis manusia yang normal di atas garis kenormalan akan memuji orang itu, menunjukkan orang tersebut baik akhlak dan adabnya. Kemudian kita belajar bukti-bukti bahwasanya akhlak mulia ini berperan penting dalam Islam, bahkan dalam pembentukan karakter wanita-wanita sejati, ya, dan bisa mencetak wanita-wanita seperti di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin Fatimah bintu Ali bin Abi Thalib
yang dikatakan Rasulullah SAW dan para salaf menyebutkan Fatimah bin Zahra itu yang dikatakan Zahra, Fatimah Zahra, anak Nabi SAW itu adalah ratunya para bidadari. Tidak mungkin akan lahir sosok Fatimah jika dia tidak lahir dari seorang wanita yang sangat disanjung akhlak dan perangai-perangai, khususnya cita-cita yang berbeda. Siapa nama ibunya? Fatimah Khadijah. Baik, maka perhatikan bukti-bukti perintah untuk berakhlak mulia. Jadi bukan peraturan sekolah, bukan pelajaran atau buku ustadznya atau anak pribadi yang mengajarkan, bukan. Sejatinya yang memerintahkan akhlak yang mulia ini adalah Allah Rabbul Alamin, kemudian Rasulullah SAW selaku umatnya, ya, selaku umatnya, maka wajib kita sama ta'atan, dengar dan taat, karena di sana terdapat kebahagiaan yang susah didefinisikan oleh lisan dan hati. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Kaum mukminin, orang yang beriman kepada Allah, yakin akan adanya wujud Allah Subhanahu wa taala, yakin akan adanya hari pembalasan, yakin akan adanya malaikat yang mencatat setiap huruf yang keluar dari lisan-lisannya, yang menggibah bulunya. Ya, kami ucapkan jazakumullahu khair. Semoga Allah balas kebaikan. Terima kasih atas pahala hafalan Quran nanti, pahala sholat nanti. Gimana guru kalian? Kalau kalian punya saldo amal soleh yang baik, sampaikan kepada Ustaz Rizki, gibah kepada sekolah, gibah Ustaz kalian, gibah Ustaz. Karena kalian tidak sadar rupanya kalian telah mentransfer suku pada kalian. Hati-hati. Maka sempurnanya keimanan seseorang, tandanya, indikasinya adalah paling baik akhlaknya. Lisannya itu bisa dikendalikan lisannya, hatinya itu tidak terlalu diam, ya, dalam menyimpulkan segala sesuatu tanpa klarifikasi, tabayyun dan lain. Orang yang beriman yang paling sempurna, jadi orang beriman number one yang paling di atas tingkatannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan juga, di antara juga Nabi SAW diutus, kalian sudah perkatakan di sini, inna mabu'istu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya di antara inti pokok tujuan Nabi SAW diutus adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Karena sejatinya jika ada anak-anak yang lahir ikhwan, akhwat, guru-guru kalian juga mungkin agak kurang-kurang bagaimana, dia lahir itu tidak membawa perangai akhlak. Dia step by step juga ingin semakin dekat sang pencipta yang Allah Subhanahu wa taala. Maka berikanlah uzur kepada mereka. Karena yang mengajarkan kalian ilmu bukanlah malaikat, bukanlah seorang rasul, namun mereka juga penuntut ilmu sama dengan kalian. Bahkan saya anak katakan, kalau itu guru-guru umum di akhwat, kalian mungkin ilmu-ilmu agama ini yang kalian dapatkan di kelas bangku kelas itu lebih di atas level kalian dibandingkan guru-guru kalian. Maka tawadhulah, merendahlah kepada mereka. Itu nggak bisa dilakukan. Karena materi-materi fikih yang kalian dapatkan, materi-materi akidah dan lain-lainnya, ilmu dini yang lainnya itu lebih tinggi dibandingkan mereka. Kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengatakan akhlak dan adab nantinya. Karena sebagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad menyebutkan sebuah bab materi tentang kifatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Maliki Yaumiddin, dia Allah Subhanahu wa taala rajanya pembalasan di hari pembalasan. Kemudian dia meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di akhirat nantinya ada kifat atau ada mizan, ada timbangan. Walahu kifatan. Timbangan tersebut, gambar timbangannya kayak neraca, gambar itu logo pegadaian itu ya, neraca. Memiliki dua telinga kifatan atau dua timbangan kanan dan kiri. Kemudian kata para ahli ini yang ditimbang itu adalah amalnya dengan orangnya. Dan di antara amalan yang akan paling berat selain sholat, zakat,
Bakti yang kepada orang tua adalah akhlak yang mulia. Kata Nabi SAW, inna asqalama budi'a fi lisanil mu'min yawmal qiyamati khuluqun hasanun wa inna Allaha yubghidul fahishal badhi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya perkara yang lebih berat timbangannya, yang akan diletakkan di timbangan seorang hamba amal solehnya nantinya adalah akhlak yang baiknya. Dan sesungguhnya Allah sangat murka, sangat benci kepada al-fahishal badhi, orang yang berbicara keji, ucapannya kotor, sesedikit berkata hewan, sesedikit membicarakan gurunya. Allah murka, Allah benci, maka Allah pasti membalas lisan-lisan yang keji tersebut atau lisan-lisan kotor tersebut. Kalian telah menghafalkan ayatnya dalam surah Qaryah. Fa'amman saqulat mawazin. Adapun pada saat itu orang-orang yang timbangan amalnya itu berat, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan ditempatkan di sebuah tempat tinggal ar-radiyah, diridhoi, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafat mawazin. Adapun orang yang miskin amal solehnya, dia tidak memiliki akhlak yang baik dan adab, padahal kata Nabi SAW itu diantara item amal soleh yang akan memberatkan timbangan seseorang, bahkan menjadi kadar spesial excellent wanita tersebut jika memiliki akhlak dan adab yang baik. Kata Nabi SAW, ini tadi hadisnya yang menjelaskan. Wa man khafat mawazin, adapun orang yang dengan timbangannya sudah melalaikan sholatnya, tidak terlalu dekat dengan Al-Quran, jauh dari manusia disebabkan buruknya akhlaknya, fa'ummuhu hawi, maka tempat tinggal mereka adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, adalah api yang menyala-nyala. Api menyala-nyala di atas tafsirannya, kalau kalian lihat kompor itu kan ada apinya. Api yang sudah ada kemudian besarkan lagi, ada api dibakar dengan api lain, itu narun hamiyah. Kemudian kita belajar tentang selanjutnya, urgensi atau pentingnya memiliki adab bagi para penuntut ilmu. Apa sih pentingnya akhlak? Apa sih pentingnya adab yang harus kita tumbuhkan pada diri kita? Yang pertama, sekaligus sebab yang menolong mendapatkan ilmu, atau kalau bahasa lainnya penyebab seseorang paham ilmu dan mudah ilmu masuk ke dalam hatinya, bukan sampai di sini saja, ke dalam hatinya, dan nikmat merasakan ilmu dunia maupun umumnya disebabkan dia memiliki akhlak dan adab yang mulia. Perhatikan bersama kami, seorang at-tabi'in atau Abu Zakaria al-Anbari rahimahullah taala mengatakan, ilmun bila adabin kanarin bila hatabin. Ilmu tanpa adab, ilmu tanpa adab, jika kalian dapatkan, anak yakin kalian dapatkan, kalian datang ke sekolah untuk menimba ilmu. Namun kalau tanpa ada, seolah-olah bagaikan api tanpa asap. Api tanpa asap, kira-kira ada api tanpa asap? Tidak mengeluarkan asap meskipun tidak nampak putih dan adanya. Atau seolah-olah dia ada api tanpa ada pemicu api, tidak mungkin akan ada api tersebut. Jadi tidak bermanfaat api atau tidak ada sama sekali nilai api tersebut kalau bahkan tidak ada api kalau tidak ada kayunya. Wa adabun bila ilmi, banyak orang yang terlena dengan orang kafir, orang Jepang, masya Allah santunnya budi pekerti mereka. Ketika kucing lewat ilmu merah, dia mempertaruhkan nyawanya untuk kucing itu sampai melintas di jalan. Jangan terlena oleh orang yang bagus adabnya. Namun kalau mereka tanpa ilmu, kata Abu Zakaria al-Anbari, ilmu ini wa adabun bila ilmi karuh bila jasad, seolah-olah orang tersebut bagaikan ruh tanpa jasad, bagaikan surga, jangan itu tanpa memiliki arti yang mantap. Jadi manusia yang tidak sempurna. Jadi sangat penting sekali ilmu dengan adab. Ustaz, apakah akhlak dan adab itu bukan ilmu? Nah, bagian dari ilmu. Bahkan Imam Ibnu Mubarak mengatakan, ta'allamtul ilma isrina. Saya mempelajari ilmu selama 20 tahun.
Wa ta'allamtul adab salasina, dan saya belajar adab 30 tahun. Lebih lama belajar adabnya dibandingkan al-ilmu, karena sedikit. Al-ilmu global sangat berat. Ilmu kurang bermanfaat jika tanpa adab, bahkan sama sekali tidak ada adabnya. Yang kedua, pentingnya memiliki adab bagi seorang penuntut ilmu, seorang pecinta kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, kata Yusuf bin Al-Husain, bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab, dengan perhiasan adab, kalian akan paham ilmu. Tinggal dibalik lagi. Dengan tidak adanya adab pada penuntut ilmu, maka jangan mimpi akan paham ilmu. Ilmu itu tidak akan mendekat kepada hati meskipun itu sejenak. Karena ilmu itu ogah kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Begitu banyak orang bertahun-tahun tidak bertambah hafalan Quran, sangat susah sekali menghafal Quran. Susah memahami matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, biologi, apalagi SKI, semua pada tidur. Ketika akidah, Allah padahal penyelamat di dunia dan akhirat disebabkan kurangnya. Maka perhatikan, kita bisa mengecek teman-teman kita kepada diri kita. Kemudian kita lanjut. Yang kedua atau yang ketiga, ada merupakan ilmu dan amal itu sendiri. Tanda bahwasanya amalan sholat kita, amalan baca Quran hafalannya, ya, atau amal, ya, penuntut ilmu yang menuntut ilmu di sini bakti pada waktunya diterima. Tandanya kalian bisa mengecek cross check diri sendiri. Kalau kalian sampai detik ini tidak memiliki adab kepada orang tua, jadi selama kebaikan bakti kepada ayah dan ibu kalian tidak berubah. Jika adabnya kurang santun kepada orang tua, lebih tinggi suaranya kepada orang tua, bahkan saking beraninya mau memprototi orang tuanya, maka yakin yakinnya itu tanda keburukan bagi nanti. Tidak ada satupun aman kebaikan kalian didapatkan. Ya, karena Al-Lais bin Sa'd rahimahullah ta'ala mengatakan, antum ila yasiril adabi ahwaju minkum ila kasirin ilmu. Kalian lebih membutuhkan adab yang sedikit, intinya ada adabnya, dibandingkan banyaknya ilmu. Bahkan di sini akan dikatakan selanjutnya tanda bahwasanya indikasi amalan sholat kalian diterima, baca Quran kalian diterima, bakti kalian kepada orang tua diterima, dan seluruhnya itu disebabkan bagusnya adab atau ada pada diri kalian. Adanya adab di sebuah amalan soleh, adanya adab di sebuah amalan aktivitas. Amal itu sering terjemahkan aktivitas, misalkan aktivitas berbicara, aktivitas tangannya, kaki, mata, hati dan lainnya. Ya. Jika disertai adab, maka itu adalah tanda diterimanya amalan tadi. Adab dalam amalan merupakan tanda diterimanya amalan itu sendiri. Kemudian ada beberapa adab pada penuntut ilmu sekaligus menutup pertemuan ini. Yang penting pada pentingnya ada beberapa yang kita harus benahi bersama. Adab-adab bagi penuntut ilmu yang paling penting tidak ada mengalahkan pentingnya. Ini menyebabkan banyak yang menyesal para akhwat tersebut. Apalagi alhamdulillah Allah memfasilitasi tempat ini untuk kalian bisa saling untuk tanasus, saling menjaga keseimbangan kalian. Jadi tidak Arabi secara umumnya memberikan rasa komfort meskipun itu 50%. Rata-rata guru bidangnya angkot. Kalau karenanya ada rasa suni. Adapun kekurangan kalian dapatkan, maka ana ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang di dunia. Ini dunia sudah yang kekurangan. Kalau kalian menjumpai guru yang sangat 100% perfect, itu tidak ada. Itu malaikat. Sebagaimana kalian memiliki kekurangan yang sangat banyak yang berat kalian ucapkan, maka jangan mencibir keburukan-keburukan makhluk ciptaan Allah yang kalian pakai di dalam kalian. Suatu saat Allah akan menyingkat keburukan-keburukan kita jika kita terlalu melampaui batas dalam mengungkap keburukan-keburukan seseorang. Yang pertama,
mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kalau sampai sekarang kalian datang ke sekolah, datang ke tempat ini hanya pengen ketemu temannya, tidak ada, tidak akan membekas, tidak akan ada pahalanya. Kalau sampai detik ini ada 10, 11, 12 datang ke sekolah gara-gara disuruh orang tuanya, takut orang tuanya, takut wali kelasnya, takut dengan makhluk, maka tidak ada nilai pahala untuk ilmunya. Karena thalabul ilmi adalah ibadah seperti dengan sholat dan lain-lain. Rubah yang ikhlas kan itulah penyebab mungkin diantaranya kenapa ilmu itu sangat susah saudara ada di kita. Semata-mata hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan duniawi. Seorang yang berilmu dengan tujuan duniawi ancam dengan azab neraka jahanam. Karena ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, catatan amalnya itu tidak ada. Padahal dia kalau itu dari SD misalkan ada provinsi dari SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 12 tahun dalam catatan amalnya sudah setidaknya sama sekali. Disebabkan tidak membenahi niatnya. Maka sering para ulama menjelaskan niat itu sangat berat. Kata Sufyan al-Thawri, "Ma'alastu syai'an asyadu min niyat." Tidak ada satu perkara yang paling berat saya obati melainkan niat ini. Kemudian diandang qalbu yataqallab, karena hati itu bolak-balik, terkadang semangat, terkadang ikhlas banget, terkadang tidak ada sama sekali ikhlas. Datang ke sekolah guru kepada orang tuanya, akhirnya ya berulang di sekolah. Baik, kemudian yang kedua, menuntut ilmu sepatutnya tidak lepas dari berakhlak dengan akhlak yang mulia. Baru di sini sebutkan contoh-contoh yang sering ini yang hobi kalisnya buruk kepada orang tua itu akhlak yang buruk orang tua. Itu tanda bahwasanya wajar masa. Yaitu hendak yang berterima zuhud terhadap dunia, zuhud terhadap yang sederhana. Jadi lifestyle itu Nabi SAW ini lifestyle. Ada gaya hidup Nabi SAW, tapi tidak terlalu banyak gaya. Masya Allah, jilbabnya ketika itu semakin naik akhirnya lepas jilbab. Beda lifestyle-nya, bukan itu yang diinginkan dalam Islam. Ya, kemudian berwajah cerah. Jadi senyum dia. Kalau orang yang sejak dulu sampai udah begini Ustaz gayanya, itu sebuah gaya buruk, maka dibuang sebelumnya perangnya. Berwajah masam yang dalam surah Abasa wa Tawalla. Wajah masam itu contohnya alisnya turun terus kulit orang itu cepat keriput di bagian sini, cepat turun. Tidak ada satu pun masalah selesai dari orang itu. Pasti akan datang masalah dan terus masalah. Karena nggak selesai. Orang baru lihat itu nggak senang lihatnya. Wajahnya sudah macam ceria. Jadi kalau belajar, bagaimana cara belajar supaya bisa tersenyum? Kata Nabi SAW, al-hilmu bit-tahallul, kelembutan, kesantunan, senyum kayak gini itu dengan belajar senyum. Masa nggak bisa senyum kayak gitu? Tapi bukan berarti ikhwan ustaznya datang, masya Allah menebarkan senyum kemana-mana, senyum bersolid dan lain-lain. Jadi ada juga batasan-batasan senyum. Kemudian bisa menahan marah, masya Allah, emosinya bukan main, apalagi berarti masa-masa menstruasinya itu nggak bisa kita pasti kotor bisa itu kalau tidak dikendalikan dengan akhlak dan adab. Bukan hanya tadi, guru-guru juga kalau ketemu wali kelasnya yang apa-apa tiba-tiba marah-marah dulu, itu diantara lihat tanda-tandanya itu mendekati menstruasinya, itu emosi. Ya, diantaranya di sana. Diantaranya juga jadi ada perkara-perkara dunia yang belum tersampaikan yang belum dilakukan. Kemudian bisa menahan gangguan dari masyarakat, sabar karena bahasanya surga, menjaga muruah. Ini sering. Kalau muruah itu bahasa di sininya marwah. Marwah itu di bawah, kemudian apalagi akhwat, kalian itu sangat mahal sekali. Dalam Islam dari segi penampilan kita berbeda laki dengan perempuan. Akhwat itu seluruh tubuhnya aurat, beda dengan laki. Menunjukkan kalian sangat mahal. Jangan rendahkan nilai harga diri kalian di hadapan laki-laki dengan sangat mudah dengan menjatuhkan harga martabat kalian. Kalian itu mahal. Semakin kalian merendahkan diri kalian di hadapan laki-laki, maka semakin murah harga kalian. Itu kalian itu kalau bahasa dalam buktinya wanita murah. Nanti tidak akan mengucapkannya karena itu rendah sekali wanita. Jangan dulu itu laki-laki itu udah jangankan mendekat, melihat dari jauh saja itu
langsung ditata hati. Minimal kalau kebanyakan orang dulu itu cinta dalam dia, hanya memandang dia suka. Sekarang lah kalau walaupun telah bilang mengajak bersih, menunjukkan apalagi terang-terang posting di sosial media, dan itu termasuk dosa yang paling besar, di antaranya al-mujahid, orang yang terang-terangan berdosa di hadapan khalayak manusia, termasuk dosa paling besar. Itu dosa kecil. Kemudian ritualnya senantiasa waro itu daripada menyakiti perkara akhiratnya, maka dia meninggalkannya. Khusyuk, tenang, itu berwibawa kayak dengan berupa. Kemudian tawadu, isar juga ada akhlak yang bagus. Isar itu mendahulukan kebutuhan saudara. Misalkan kalian punya minuman 2 atau jajan 2 gitu, sedangkan temannya melihat jajan itu dia nggak minta. Ini sekali ya, dia jajan. Kemudian ada teman sempat melirik dia, kemudian dilihat, tapi dia nggak minta, kasih. Itu di antara akhlak yang mulia, dan itu prakteknya para sahabat dan sebagian bisa bergabung alaihi wasallam. Kemudian bersikap adil, bersyukur, mudah dalam membantu hajat orang lain, membantu orang yang ringan orangnya, mudah dalam memaafkan. Ini paling berat nih, khususnya angkot itu. Perangai yang sudah langka pada diri wanita adalah memaafkan. Sangat berat sekali. Oleh karenanya saking beratnya, pahalanya lebih berat dibandingkan ungkapan berat itu. Karena tidak ada satupun dalam ayat Al-Quran Allah perintahkan itu datanglah minta maaf. Fa'fu anhu wasfah. Di antara contohnya, maafkanlah dia dan cepatlah tangannya. Menunjukkan memaafkan itu lebih mulia dibandingkan meminta maaf. Tinggal prakteknya ada atau tidak ada. Kemudian yang ketiga, membersihkan dirinya dari akhlak yang tercela. Di sini ada contoh akhlak yang tercela. Di antaranya ini di antara pokoknya hasad, dengki, iri hati, ingin menghilangkan nikmat itu dari teman-temannya, ingin menghilangkan nikmat itu akhirnya fitnah kesalahan. Itu namanya hasad. Makanya Allah Subhanahu wa taala berlindung dalam Al-Qur'an, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dan kami berlindung kepada orang-orang yang hasad dari perbuatan hasadnya. Karena berbahaya hasad itu. Kemudian riya, campur dalam ibadah, ujub, kagum pada diri sendiri. Anak sultan, cantiknya Allah berikan kecantikan, dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dia style yang sangat menarik, namun dilihat termaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga model tersebut rendah di Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau campur itu sama Allah Subhanahu wa taala, perbaiki kalau tidak dilihat Allah, namun batinnya hati-hati. Kemudian termasuk yang buruk juga adalah meremehkan orang lain, merendahkan temannya, teman kelasnya, kakak kelasnya. Itu termasuk akhlak yang tercela sekali. Sampai Nabi SAW menginjak-injak perangai-perangai jahiliyah. Sebelum datangnya Islam, masya Allah para sahabat itu atau orang-orang kafir Quraisy saling merendahkan di antara suku-sukunya. Itu wanita, dekil, jelek, saling merendahkan serendah-rendahnya. Keturunannya tidak ada harganya sama sekali. Mencela fisik, mencela nasab, mencela semua. Itu perangai orang-orang kafir Quraisy. Kemudian berbuat curang, sum'ah, ingin dengar kebaikannya, pelit, medit, keret, sudah, korek, lupa, keret, ya puasanya hampir hidup. Baik, bicaranya kotor, yang sering kata itu anjir, kata anjir itu contohnya anjir, itu kotor. Kalau di Jawa Timur itu kata-kata itu asal semua. Kalau nggak percaya itu adalah ucapan yang kotor, coba ucapin di hadapan orang tua ini. Kalau kalian dikasihkan aja hubungnya, akan kasihkan dia. Bilang Abi, anjir. Siapa ngomong? Itu menunjukkan apa? Seluruh manusia tahu kalau itu buruk, tapi kalau sesama temannya kenapa? Peluru rusaknya itu diserang ke teman-teman. Itu namanya dari kebaikan kayak kita yang sombong akan menerima kebenaran ketika dinasihati, masya Allah terima banget. Kemudian aku merasa tinggi, berlomba-lomba dalam perkara duniawi, mudah ada diam dan tidak terhadap kemungkaran demi masalah dunia.
menampakkan diri seolah-olah baik di hadapan orang lain, cinta pujian, buta terhadap aib diri, buta mengurusi dirinya sendiri, mengurusi orang lain, sibuk mengurusi aib orang lain, fanatik golongan, harus teman-teman itu saya temani dari kelas 10 sampai kelas 12, takut dan harap selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ghibah, namimah, adu domba, memfitnah orang, berdusta dan perkara jarak. Kemudian yang terakhir, perang yang harus ada penting adalah menjaga diri dari segala hal yang rawan mendatangkan tuduhan serta tidak melakukan hal-hal yang menjadikan buruk. Sekolah kita adalah SMA IT Al-Arabi, ada Islam. Jika ada cibiran wali murid, jika ada cibiran warga-warga di sekitar Al-Arabi dan itu bersumber disebabkan kita, misalkan seragam-seragam Al-Arabi itu bukan syariat, bukan ajaran Al-Arabi, itu ajaran Islam. Ya. Itu bukan ajaran Al-Arabi, ajaran Islam. Kullil mukminat, katakan para wanita-wanita yang beriman, ini nabi jalabi, akan mengulurkan jelapnya di seluruh tubuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan datang mencapai salah-salah. Kalau anak batin salah-salah. Jadilah orang yang berkomitmen di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang mengatakan siapa di antara kita yang pertama yang akan dipanggil. Jangan sampai gara-gara kita menjatuhkan guru sekolah, wibawanya sekolah, nama baik sekolah disebabkan gara-gara kita. Kehormatan keluarga Abi, ya keluarga Umi disebabkan kita. Menuntut ilmu harus memiliki adat dan akhlak ini, menjauhkan diri dari hal-hal yang rawan mendatangkan tuduhan serta tidak melakukan hal yang menjadi takut. Contohnya yang sering populer yang sering saksikan di era sosial media itu foto-foto bareng kayak setelah kemudian rapot kan, terus terkadang di posting, ada lagi di sosial di Medthread, kesana tuh itu sangat menjatuhkan muruah Islam. Kalian itu mencemari Islam itu sendiri. Kalian itu merusak kesucian Rasulullah SAW. Kalian itu di antara orang-orang yang merusak fondasi-fondasi Islam diri kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perang yang buruk dan Allah Subhanahu wa taala mengajarkan perang yang akhlak dan yang baik, dan kalian pun dijaga, dan kami doakan semoga lahir generasi-generasi terbaik cinta Al-Quran, cinta Islam, cinta Rasulullah, cinta yang kepada makhluk-makhluknya di atas, di bawah cinta karena Allah Subhanahu wa taala lahir dari rahim kalian, dan semoga kalian termasuk orang-orang yang bisa membanggakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau bersabda, di antara yang membuat bangga beliau adalah mukasiru kalian itu bisa melahirkan generasi yang banyak, dan itu adalah termasuk kebanggaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya menjadi anak soleh dan solehah. Pada Allah SWT, mungkin kita masuk dalam sesi doorpress. Baik, sekarang tanya seputar materi atau pertanyaan. Ada yang mau tanya? Kebanyakan menunjuk mereka. Silakan. Kelas tadi kayaknya kelas 10 tadi. Nah, Hafsah itu kelas 11. 12 ya? Oh iya. Angkatannya itu Aliazen itu ya. Siapa lagi kelas 10? Fatimah. Itu Fatimah. Nah, Hafsah. Fatimah terus. Ya pokoknya yang unik-unik itu udah banget dihafal. Di antaranya yang unik ya, tidak ada titik komanya. Kedua, titik semua. Diam, banyak diamnya. Yang ketiga, antara diam dan berbicara, pertengahan. Itu sangat mulai dihafal. Silakan saya bertanya. Aku masuk dari kelas 12 IPA 3. Aku sama teman-teman mau nanya arti dari muruah sama contohnya. Arti dengan arti muruah dan contohnya. Itu di banyak bapak tadi harus ada muruah. Jangan sampai wibawa. Kalian memiliki kehormatan.
kalian memiliki kemuliaan dibandingkan wanita-wanita yang ada di sekitar. Ia tak jilbab atau jilbabnya mungkin baru belajar menutup, yang dia tahunya aurat itu rambutnya. Makanya saya dulu belajar di sekolah hukum itu, tahunya aurat itu rambut. Padahal aurat itu dibagi dua. Ya, ada aurat mughalladzah yang tebal, tidak ada satupun yang bisa melihatnya kecuali suami. Bagian apa itu? Bagian yang atas sini sampai di atas lutut. Tidak ada yang bisa melihat. Meskipun itu ambil, apalagi di masa kebalikan. Kemudian yang kedua, ada yang tipis. Ya, meskipun sesama apa tidak boleh dilihat bagian sininya sampai lututnya. Abi, nah, umi, nah, semuanya nggak bisa. Kakak, dan adik. Kemudian yang sering nampak. Ya, misalkan rambutnya kalau ketemu temannya datang berbincang ke rumah boleh dilihat, tapi nggak boleh dilihatkan pahanya. Kata Nabi SAW, datang durul mar'atu bila profil. Janganlah seorang wanita melihat auratnya wanita juga nggak boleh. Termasuk dosa juga. Jadi ada batasan-batasan. Dia bisa lihat rambutnya, dia pakai celana tidur atau lain itu dipakai ketika di rumah, dan itu bisa lihat orang tua dan ada beberapa contoh yang sering dijatuhkan itu. Contohnya ya, yang paling anti langsungnya, anti sering lihat ini ya, orang makan sambil berjalan, makan jajan di luar sambil berjalan sambil mau makan batagor. Nah itu namanya dijatuhkan. Qurannya nggak ada. Bahwa kalian seorang muslim, kalian bukan orang kafir. Orang kafir mau kaya sambil makan, tidur, mau sambil menyelamkan air, silahkan. Ada kita diajarkan Rasulullah SAW, makan itu tidak ada untuk yang besar. Ya, kecuali dalam keadaan darurat juga, misalkan darurat di atas KRL, mepet gini misalkan lapar, ya atau ingin buka puasa, mau tidak mau harus dalam keadaan. Kalau duduk, khawatirnya ukurannya lebih besar, nanti keinjak kah, anti jatuh, atau ada yang menjadi anti. Nah, itu adalah contohnya. Ruha, jadi hal-hal yang merusak kemuliaan kalian, kemuliaan Islam itu buah. Tapi bahasa sekarang malu di sini. Wibawanya itu maka sebelum berjalan. Kemudian apalagi? Kalau abang sering sebenarnya jilbabnya itu kayak mau kelani, kayak mau semari kayak gini. Mungkin sesama Allah nanti biasa saja. Karena Allah ciptakan mata kalian berbeda. Jika kalian lewat di hadapan gurunya, murid-murid, masya Allah, fantasinya kotor sekali. Apalagi kalian lakukan di sini disebabkan nanti itu namanya menjatuhkan buah, nanti dapat dosa. Gara-gara itu dia berdosa 2 kali lipat. Karena buah itu tidak ada nanti kalian menjatuhkannya dan menyebabkan orang itu melotot melihat sampai kalian ya sampai rusak dalam pikirannya dia banyak. Iya itu diantaranya buah yang jatuhkan. Terus begitu hanya dengan makan minum yang sering dia. Kemudian di antara Qur'annya juga contoh Qur'an lagi akhwat khususnya. Kok akhwat sih? Ikhwan juga, ikhwan dan akhwat. Kalau naik motor yang jilbab besar itu jangan ngebut-ngebut. Jangan ngebut-ngebut. Jangan ngebut. Ada yang sepeda juga. Masya Allah dia pesan kemarin kayak Valentino Rossi. Akhirnya nyangkut. Kasihan ya Wak. Anti itu makhluk lembut itu. Anti jatuh sekali itu la ilaha illallah. Orang yang terlihat anti, nggak mungkin ada guru datang membantu anti itu. Darurat bagaimana pun tidak ada. Dahulukan akhwatnya dulu. Kalau ada guru akhwat kalau nggak ada, anti akan tergeletak di jalan itu dengan waktu lama. Kalau kecemplung lehernya itu kemudian oksigennya yang naik, itu disebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin dari rumah sudah membentak orang tua, di sekolah juga menggibah gurunya, menjatuhkan guru juga balapan sampai yang keturunannya misalkan. Kayak biasanya dia kan boncengan sampai masalah ketawanya itu sampai kelihatan gigi gerahapnya. Gerahapnya kelihatan. Oh ya kayak gitu contohnya. Dia ketawanya banyak saking bahagianya mungkin. Yang anak tidak mau mengambil kebahagiaan kalian bahagia tapi ada batasannya.
Kalau kalian kalau batas juga, kalian banyak teman sendiri. Akhwat itu kalau ketawa ya ketawa dalam hati bisa jadinya. Nah, ada contoh pokoknya dipahami itu contoh realnya saya buka yang lainnya. Kemudian kita contoh juga kalau di rumah ada tamu datang, tamunya orang tua datang itu kalian masuk rumah keluar lalu itu tanpa salam, tanpa permisi, itu namanya menjatuhkan hubungan orang tua. Dipahami berulang. Jadi hal-hal itu yang membuat orang itu enggak nyaman. Apalagi sebentar ada pada Islami dan akhlak itu tidak ada. Itu real sekali. Kalian bisa dipahami. Kalian melihat teman kalian, kalian di antara pelaku, nama tidak muncul siapa, harus satu orang yang sudah anak tipenya enggak gitu. Yang sudah biarkan yang sudah, kedepannya semoga bisa hidup berlanjut. Dapat hadiah nanti masuk. Mau kita atau beli menaruh ada manis-manis. Mau hadiah yang mana? Laptop. Buat proposal dulu ya. Pengajuan dulu. Apa saja? Itu cewek banget. Ini cewek banget. Kalau ditanya mau apa? Terserah. Itu cewek banget. Kok tahu sih? Padahal nanti cewek. Iya, tapi kalau laki yang paling dibenci kata itu terserah, itu yang paling bingung. Terserah. Kata terserah itu multi tafsir dan ketika sampai bilangnya terserah ya, misalkan terserah ya, kita bilang terserah. Anak kasih tablak meja. Tablak meja. Nanti kita makasih. Baik. Di sini adalah makan al-subuhnya. Kemudian ada lagi yang bertanya. Nah, silakan. Sebutkan nama dan kelas. Sebutkan nama dan kelas. Jangan yang susah-susah ya. Jangan tanya rumus aljabar, fisika, boleh kimia, kecepatan. Satu kan pertanyaan. Tengah-tengah itu kayaknya Intan Majid. Ada suaranya? Ya, kita ya Intan Majid. Ada. Kita langsung aja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ada artinya cuma artinya ya, nama artinya cuma ya, ada kan bukan itu artinya, karena bawahnya Israel. Apa nanti? Minta hasilnya masuk. Dalam ini pertanyaan. Baik. Yang pertama, bagaimana hukum ya, menjadikan fasilitas Al-Quran itu sebagai sarana, ya sarana untuk menggapai dunia. Jadi ini termasuk forum pembahasan innamal a'malu binniyat. Bahkan dalam kitab Tauhid ada seorang beramal soleh tujuannya dunia, dan itu termasuk perkara kesyirikan. Sekali lagi dulu perkara kesyirikan. Jika tujuannya murni Al-Quran itu seolah-olah digadakan untuk mendapatkan dunia. Adapun ya perlu dipahami. Adapun para kampus-kampus umum yang sekarang alhamdulillah sekali sampai memberikan beasiswa para akhwat yang memiliki hafalan Quran untuk masuk ke jurusan-jurusan ini. Ini bersyukur sekali. Dan masalah kekerasan kita nggak boleh mencurigai perorangan. Misalkan sini ke depan jasmani sini ini kurang ikhlas dan nggak bisa.
Seperti halnya instansi yang mengajarkan kalian guru kalian, jangan dicurigai keikhlasan. Masalah keikhlasan itu adalah amalan hatinya, dan itu asalnya yang terpenting dalam seorang muslim antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun selama ini, kenapa kalau lembaga-lembaga Islam maupun lembaga-lembaga umum kampus itu memfasilitasi menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Dia merasakan para mahasiswa dan mahasiswi di zaman now ini betul-betul jauh dari agama. Semoga dengan adanya hafiz Quran, semoga dengan adanya jalur-jalur prestasi tersebut, orang soleh dan soleh itu masuk dan bisa mewarnai semua. Dan semoga kalian bisa masuk. Dan saya berpesan, jika kalian masuk dalam kampus-kampus itu, kalian buat komunitas minimalnya kalian itu berdua, ada temannya juga. Dan jangan sampai kalian terwarnai, jangan. Kalau memang kalian hati nurani kalian itu besar, ya, sampai akhir, istiqomah sampai akhir. Kemudian tercatat, kalau kalian sudah dewasa, kalian luangkan usia kalian untuk duduk di majelis ini, cari taklim, hadir majelis ini. Ya, sayang sekali ya, usianya itu tidak terlalu, karena waktu itu tidak akan berubah. Waktu kalau lain aja mudah itulah hal yang diperhatikan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan kembali lagi masa-masa 10, 11, 12 punya pendidikan. Ada momen-momen kalian cinta dengan ilmu, nah kesempatan untuk mencari itu sangat berat, apalagi dalam dihalalkan Allah Subhanahu dihalalkan segera dihalalkan. Baik, ya jadi paham ya, bukan masalahnya kesulitan. Jika orang tersebut betul-betul menghafalkan Al-Quran, tujuannya bukan karena Allah, tujuannya bukan sama sekali untuk dekat dengan Allah. Ya, di antara tujuan akhirat itu yang lainnya, itu jadikan sarana tadi. Semoga dia bisa bermanfaat nantinya, ya di dalam kampus wilayah tersebut bisa mewarnai komunitas dan siap berjuang, ikut andil di dalam Allah Subhanahu Wa Taala, menunjukkan menyampaikan pesan lain. Jangan ini diwarnai. Banyak sekali yang masuk sekolah hukum itu terwarnai dia jawabnya juga berubah, bahkan sering ada jumpai tidak nyapa gurunya biasa saja, buang-buang aja terkadang, bahkan berpuasa dia ya kayak lalu-lalang itu saya lalu-lalang begitu saya. Namun juga kita tidak inginkan demikian. Para alumni, ya para pencipta ilmu, para penyembuh surga, kita tidak inginkan. Ada tafsir secara umumnya inna as-sabiruna yuwaffa inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, adapun orang-orang bersabar akan ditunaikan secara 100%. Disebabkan kesabaran tersebut hisabnya, balasannya tanpa balasan. Di antara makna atau tafsiran dari ayat ini, perhatian ya, kalau orang yang bersabar itu makanya sabar itu nggak ada batasnya. Kalau kalian menjumpai sabar bangun dulu, dia sabar sih sabar, kan sabar ada batasnya, jadi orang nggak sabar. Puncaknya rasa sakit dia, puncaknya rasa sakit dia. Jika kalian tatkala diuji kesabarannya, kalian akan berbicara justru akan berdampak di kotor ucapannya dan lain. Mending dia baru tinggalkan orang itu. Misalnya orang tua tidak terima kebijakan-kebijakannya, dia akan kalau ditanya jawab. Diamnya kalau sudah baru ke kamar dulu langsung berwudu. Kalau dia berwudu syaitan pasti kembali. Kemudian kalau tidak bisa mendengarkan kalau baca Quran istirahat. Bisa jadi di dalam mimpi kalian mungkin masih ada stres tekanan yang kalian bawa di sini pagi harinya, ketika di malam harinya lepas kontrol di sana dan ini. Kenapa disebutkan di bawah hisab tanpa hisabnya? Karena memang balasan atas orang yang bersabar itu adalah sungguh itu. Tidak ada yang pantas dimasukkan surga kecuali orang yang bersabar. Ya. Tidak ada hisab, tidak ada hisabnya gitu. Misalkan tidak ada kalau sholat ya Pak, pahalanya atau kalau diangkatkan ke matematika, sholat berjamaah itu 72 derajat. Jadi ada angkanya 72. Misalkan orang yang sholat jenazah, mengantarkan jenazah, Rasulullah SAW menggambarkan pahalanya. Pahalanya misalkan 1 kilo itu bagikan
satu gunung Uhud pahalanya, saking besarnya pahalanya. Orang yang sholat jenazah dengan orang yang mengantarkan jenazah. Jadi ada gambaran angka-angkanya. Kemudian baca Al-Quran satu huruf itu 10 kebaikan. Ada angkanya kan? Kemudian orang yang bersalawat kepada Nabi, mansur alaihi salatu sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersalawat kepada Nabi sekali, maka dapat 10 kebaikan. Ya. Rata-rata amal soleh dalam Islam itu diberikan ada angkanya. Bisa ditentukan atau ada angkanya. Beda dengan sama. Allah berikan ganjaran pahalanya bighairi hisab yang tidak bisa dihitung. Kalau bahasanya angka di dalam kalkulator ditulis angka ke-99 sampai rusak sampai meledak, angka itu namanya sampai. Pahalanya banyak sekali. Kalkulatornya rusak. Ketika memikirkan pahalanya sampai maka bisa meledak. Saking besarnya ya pahala sabar tersebut, pantaslah orang bersabar itu diberikan balasan surga. Karena surga itu tidak bisa didefinisikan, dikalkulasikan, tidak bisa bagaimana besarnya pahalanya, bagaimana nikmatnya. Nah, berikan contoh nikmatnya. Di pikiran kalian sekarang, yang paling menakjubkan mungkin nanti pengen punya mobil, punya rumah mewah, suaminya cakep, ini fantasi-fantasi. Punya fasilitas rumah nyaman, rumahnya luas, ya punya kayak gitu ya. Punya anak soleh dan soleha. Iya, semua sepakat ya. Ketika kalian melangkahkan telapak kaki pertama kali ke surga, baru masuk telapak kaki kanannya, sudah disambut malaikat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan bagi kalian, masuklah karena itu orang baik. Kemudian kekal dalamnya seluruh nikmat-nikmat fantasi yang saya tulis tadi tidak akan terlintas dalam benak kalian lagi. Baru melihat surga saja, baru melihat surga, maka seluruh nikmat-nikmat tersebut kalian akan. Jadi itulah para sahabat yang dalam tafsirannya, tafsir tentang innama yuwaffas sabirun ajruhum bighairi hisab, maka Allah tidak akan membatasi kesabaran tersebut. Maka beberapa orang bersabar, Ustaz, bagaimana sabar Ustaz? Belajar dengan sabar. Tidak mungkin seorang sabar itu kalau dia tidak dekat dengan Allah. Tidak mungkin seorang itu akan sabar kalau dia tidak kenal Rasulullah SAW. Dan tidak mungkin seorang itu sabar kalau dia tidak belajar ilmu agama. Cek saja ilmu sabar itu dibahas di mana. Mungkin ada yang bisa disampaikan kebenaran baik dari Allah dan Rasulnya, kesalahan datang dari tentunya pribadi yang sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya berpasti dari kesalahan tersebut. Kita berdoa kepada majelis subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selesai. Baik, alhamdulillah kajian telah selesai dilaksanakan. Insyaallah taala nanti masih ada agenda yang berikutnya ini ranking 1 ya. Nanti akan dibina oleh Ustaz Asep Riki. Jadi bagi kalian yang sudah ngantuk silahkan untuk mencuci muka dulu ya. Kita akan lanjut nanti dibatasi sampai jam setengah 10 ya. Sampai 9. Baik, langsung aja biar nanti segera cepatnya. Kalian udah ngantuk? Kalau misalkan pengen gak ngantuk silahkan ambil wudhu dulu ya, ambil wudhu dulu, cuci muka atau bisa pijit-pijit dengan teman sampai atau di belakang ya, silakan. Lama tadi. Hah? Lama tadi. Apanya?